Halo semua, perkenalkan saya Dafal Rizky dengan NIM 090311824214. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Fahira dengan NIM 09031282424065. Halo semua, kenalin aku Dwi Purnamadani dengan NIM 09031182429020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Nur Saputra dengan NIM 09031182429008. Saya Rafael Antasena Dwianto Gultom dengan NIM 0903 1282 429053. Di sini aku bakal jelasin materi mengenai nomor sekunder. Sebelumnya, kita tahu kalau nomor komputer adalah sebuah perangkat yang menyimpan data baik secara permanen maupun sementara. Nah, kalau memori sekunder itu secara permanen atau secara sementara ya. Memori sekunder adalah penyimpanan yang terpisah dari CPU. Memori ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen dalam jumlah yang besar. Memori ini juga digunakan sebagai cadangan atau backup dari memori utama. Karena sifatnya berpisah, memori ini juga disebut sebagai memori eksternal. Jadi dapat disimpulkan kalau memori sekunder ini termasuk penyimpanan yang bersifat permanen. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari memori sekunder. Yang pertama itu ada non-volatile, yang dimana jika komputer dimatikan, data akan tetap tersimpan dan tidak hilang. Yang kedua itu tidak langsung terhubung dengan CPU. Jadi memori sekunder membutuhkan perantara untuk komunikasi dengan CPU. Yang ketiga itu kapasitas yang lebih besar. Memori sekunder menyimpan lebih banyak data dibandingkan memori utama seperti RAM dan ROM. Yang keempat, akses yang lebih lambat. Karena pilihan magnetik dan bandwidth yang lebih rendah, memori sekunder menulis dan membaca data yang lebih lama daripada memori utama. Dan yang terakhir itu harga yang lebih murah. Harga per byte memori sekunder lebih murah dibandingkan memori utama. Jadi lebih hemat untuk penggunaan memori yang besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari memori sekunder. Yang pertama, itu menyimpan data secara permanen. Jadi data akan tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Yang kedua, itu mendukung memori utama yaitu RAM. Jadi data akan disimpan ke dalam memori sekunder agar RAM tidak cepat penuh. Yang ketiga, itu menyimpan sistem operasi dan aplikasi. Jadi sistem operasi dan aplikasi itu disimpan ke dalam memori sekunder agar bisa dijalankan. Dan yang terakhir, itu mendukung virtual memory. Jadi jika RAM penuh, sebagian ruang penyimpanan itu bisa dialihkan kepada memori sekunder sebagai memori tambahan. Selain fungsi, saya juga akan membahas mengenai perbedaan memori sekunder dan juga memori utama. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk perbedaan antara memori sekunder dan memori primer itu bisa dilihat dari fungsinya. Nah, untuk memori primer itu menyimpan data secara sementara, sedangkan untuk memori sekunder itu menyimpan data secara permanen. Yang kedua bisa dilihat dari kecepatannya. Untuk memori primer itu sangat cepat, langsung berinteraksi dengan prosesor. Sedangkan memori sekunder itu lebih lambat dibandingkan memori primer. Yang ketiga itu bisa dilihat dari jenisnya. Untuk memori primer itu ada RAM dan juga ROM. Sedangkan untuk memori sekunder itu ada HDD, SSD, flash drive, dan juga DVD. Dan yang keempat itu ada volatilitas. Untuk memori primer itu bersifat volatil, yang dimana data akan hilang jika komputer dimatikan. Sedangkan memori sekunder itu bersifat volatil, data akan tersimpan jika komputer dimatikan. Dan yang terakhir itu bisa dilihat dari kapasitasnya. Untuk memori primer itu lebih kecil dibandingkan memori sekunder, sedangkan memori sekunder itu lebih besar dibandingkan memori primer. Di sini saya akan menjelaskan contoh memori sekunder yaitu HDD. HDD adalah singkatan dari hard disk drive, yang dimana pengertiannya perangkat penyimpanan data yang bersifat non-volatile. Non-volatile itu apa sih? Nah, non-volatile adalah
di mana suatu saat kita mengakses komputer untuk membuat dokumen ataupun mendownload file dan tiba-tiba lampu listrik itu padam, tenang saja, pada saat kita membuka kembali komputer tersebut, itu tidak akan hilang dokumen yang kita download ataupun dokumen yang kita buat. Dan juga HDD ini menggunakan piringan magnetik yang berguna untuk menyimpan data dan mengambil data. Baik, selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen HDD. Yang pertama itu ada platter, yaitu piringan datar yang berguna untuk menyimpan data. Dan kedua itu ada spindle, yaitu alat supaya platter ini bisa berputar. Dan yang ketiga ada cylinder head, ini adalah bagian pembaca dari hard disk. Dan selanjutnya ada aktuator, yang dimana alat penggerak supaya silinder ini bisa membaca hard disk. Dan selanjutnya ada aktuator axis, yang dimana ini adalah poros dari head arm. Terus yang terakhir ada aktuator arm, yaitu bagian lengan dari head arm tadi. Dan itulah komponen-komponen yang ada di HDD atau hard disk drive. Dan berikut kita akan membahas tentang beberapa fungsi dari HDD. Yang pertama itu ada penyimpanan data software, dan yang kedua itu backup data, dan yang ketiga tempat penyimpanan database, dan yang keempat itu adalah menyimpan data dari OS atau operating system, dan yang terakhir itu ada menyimpan berbagai file pengguna. Baik, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari HDD. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada hard disk SATA atau AIDE, yaitu hard disk yang dirancang berguna menggunakan bus PCI yang sering kita temui di PC atau personal komputer. Terus yang kedua ada hard disk SCSI yang berguna untuk transfer data dan bisa mengoperasikan beberapa disk drive secara bersamaan. Terus yang ketiga ada hard disk write, yang dimana hard disk ini adalah hard disk yang kuat dan hard disk yang handal dalam menyimpan file-file besar. Dan yang terakhir ada hard disk SATA, yang dimana hard disk ini menggunakan kecepatan transfer hingga 6 Gbps. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja dari HDD, yaitu HDD menyimpan data pada platter magnetik yang berputar cepat, dan motor spindle menggerakkan platter supaya berputar. Sementara itu, slider head membaca dan menulis data. Dan selanjutnya, lengan aktuator mengarahkan slider head ke posisi yang tepat di atas platter. Data disimpan dalam track dan sektor. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari HDD. Yaitu kita membahas kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, harga lebih murah ataupun terjangkau. Kedua, penyimpanan yang sangat besar. Yang ketiga, daya tahan yang lama. Dan yang terakhir, kompatibel dengan banyaknya perangkat. Tentu ada kekurangannya. Nah, bagian kekurangannya ini yang pertama, kecepatan lebih lambat. Dan kedua, mudah rusak jika terjatuh. Ketiga, menghasilkan suara dan panas. Dan yang keempat, ataupun yang terakhir, konsumsi daya lebih besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang SSD. Nah, untuk SSD itu sendiri merupakan singkatan dari Solid State Drive. Jadi ini merupakan perangkat penyimpanan lah yang menggunakan sirkuit terintegrasi untuk menyimpan data secara permanen. Jadi misalkan sebuah sistem kita matikan, data tersebut masih tetap ada. Dan juga SSD ini biasa digunakan sebagai pendamping atau penyimpanan sekunder selain hard disk. Oke, selanjutnya itu ada komponen-komponen dari SSD. Yang pertama itu ada controller. Jadi controller ini berfungsi untuk menghubungkan memori NAND dengan komputer beserta komponen-komponen yang lainnya. Dan yang kedua itu ada flash memory. Flash memory ini salah satunya ada NAND. Jadi NAND ini biasa digunakan juga untuk pembuatan SSD.
Terus jika dibandingkan dengan bahan lainnya seperti DRAM, flash memory ini harganya itu lebih murah. Dan yang ketiga itu ada DRAM. DRAM ini juga termasuk bahan untuk membuat SSD lah. Terus bahan ini lebih memfokuskan ke akses kecepatan data yang sangat super cepat. Yang keempat itu ada baterai atau kapasitor. Jadi baterai ini untuk menjaga integritas data agar misalkan saat listrik mati, data di dalam cache itu bisa disalin ke drive. SSD ini juga memiliki beberapa fungsi seperti menyimpan data, terus mempercepat kinerja sistem, memperkuat daya tahan dan keandalan, kemudian menghemat daya, dan penyimpanan di data server serta di data center. Nah, SSD ini juga terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya itu ada SSD PCIe, kemudian ada SSD 2,5 inci, SSD M-SATA, dan SSD M2 SATA, serta jenis-jenis yang lainnya. Nah, cara kerja SSD ini, dia ini bekerja dengan cara menyimpan data pada memori flash NAND yang kemudian dapat diakses secara elektrik, bukan mekanis seperti hard disk. Nah, yang terakhir itu ada kelebihan dan kekurangan dari SSD. SSD ini memiliki kelebihan seperti ukurannya lebih kecil, kemudian untuk mengakses data itu lebih cepat lah dibanding hard disk, dan untuk daya tahannya sendiri SSD ini juga lebih kuat lah dibanding hard disk. Dan untuk kekurangannya, SSD itu lebih kecil untuk penyimpanan datanya sendiri, kemudian harganya itu lebih mahal dibanding hard disk. Apa sih itu CD? CD atau compact disk adalah media penyimpanan yang berbentuk optik seperti cakram yang mampu menyimpan data hingga 700 MB data digital seperti audio, video, dokumen, dan juga CD ini menggunakan sinar laser untuk menyimpan data dan membaca dan menulis pada alat mikroskopis pada permukaannya. Nah, yang kedua itu adalah definisi DVD. Apa sih itu DVD? Jadi DVD atau Digital Versatile Disk adalah media penyimpanan optik yang kapasitasnya itu lebih besar dibandingkan dengan CD, hingga 4,7 GB single layer dan 8,5 GB dual layer. Dan juga DVD ini digunakan untuk menyimpan seperti film, perangkat lunak, dan juga penyimpanan data yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, langsung ke pembahasan bagian-bagian dari CD. Jadi, bagian-bagian dari CD atau DVD yang pertama itu adalah lapisan polikarbonat. Apa itu lapisan polikarbonat? Jadi, lapisan polikarbonat adalah bagian utamanya dari struktur cakram. Nah, yang kedua itu adalah lapisan reflektif. Apa itu lapisan reflektif? Lapisan reflektif adalah lapisan yang memantulkan sinar laser agar datanya dapat dibaca. Nah, yang ketiga, lapisan perlindungan. Jadi pada lapisan ini data akan dilindungi dari debu dan goresan. Yang terakhir atau yang keempat itu ada lapisan data, tempat penyimpanan informasi pada alat yang berbentuk mikroskopik. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan fungsi CD atau DVD. Jadi fungsinya yang pertama itu sebagai tempat penyimpanan data video, audio, dan juga software. Yang kedua itu cadangan data untuk keperluan arsip. Yang ketiga itu ada media distribusi perangkat lunak atau sistem operasi. Baiklah, selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis CD atau DVD. Yang pertama itu ada CD-ROM. Yang kedua itu ada CDR. Yang ketiga CDRW. Yang keempat DVD-RAM. Yang kelima, DVD-ROM. Yang keenam, DVD-R. Yang ketujuh adalah DVD-RW.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan cara kerja CD atau DVD. Jadi cara kerjanya itu adalah menggunakan sinar laser dengan membaca dan menulis pada permukaannya. Laser memindai pada lubang dan dataran cakram. Lalu pantulan cahayanya akan diubah menjadi sinyal digital. Sinyal digital ini akan diterjemahkan ke dalam data seperti audio, video, dan juga file pada perangkat yang akan digunakan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan CD atau DVD. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan CD atau DVD. Yang pertama itu kelebihannya itu penyimpanan kapasitasnya itu lebih besar dibandingkan dengan disket lainnya. Yang kedua itu tahan lama jika disimpan dengan baik. Dan yang ketiga itu tidak mudah terkenanya virus komputer. Yang keempat, mudahnya penyimpanan dipakai dengan perangkat lunak dan juga film yang berkualitas tinggi. Nah, untuk kekurangannya itu yang pertama itu rentan terhadap kerusakan fisik dan juga goresan. Yang kedua itu kapasitasnya terbatas dibandingkan dengan kapasitas dengan penyimpanan lainnya seperti hard drive dan juga USB. Nah, yang ketiga ini kekurangannya itu menggunakan pemutar alat khusus, dan yang keempat itu sering ditinggalkan seiring berkembangnya zaman teknologi seperti cloud dan flash drive. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan mengambil alih pembahasan berikutnya terkait dengan jenis-jenis memori sekunder, yaitu flash memory. Nah, flash memory ini sendiri adalah chip memori yang dapat dihapus dan ditulis ulang secara elektrik bahkan tanpa daya. Jadi flash memory ini dapat menyimpan data meskipun tidak ada energi listrik, dan juga flash memory ini dapat menyimpan data dalam waktu yang singkat. Nah, untuk contoh perangkat dari flash memory ini sendiri ada PC dan laptop, telepon genggam, smart TV, sistem GPS, kamera digital, dan lain-lain sebagainya. Untuk contoh memori flash sendiri ada kartu multimedia, SSD, chip BIOS, USB flash drive, micro SD, dan juga compact flash. Nah, fungsi dari flash memory ini sendiri apa sih? Jadi fungsinya yaitu pertama, menyimpan data seperti teks, gambar, audio, video, dan lain-lain, kemudian dapat dihapus dan ditulis ulang secara elektrik, dapat menyimpan data meskipun daya listrik dimatikan, menambah memori tambahan pada memori internal perangkat, kemudian menjalankan fungsi tertentu tanpa memerlukan hard drive tradisional. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke bagian berikutnya yaitu komponen flash memory yang bisa kalian lihat di sini. Jadi yang pertama itu ada konektor yang fungsinya itu untuk menghubungkan flash disk ke perangkat dan mentransfer data serta daya. Kedua ada controller yang digunakan untuk mengatur aliran data antara memori flash dan perangkat serta menangani proses baca atau tulis. Ketiga itu ada chip memory flash yang fungsinya untuk menyimpan data menggunakan teknologi NAND flash. Keempat ada LED untuk indikator aktivitas flash disk yang dapat berkedip saat ada proses baca dan tulis. Kelima ada isolator kristal yang fungsinya untuk menjaga kestabilan frekuensi clock agar transfer data dapat berjalan lancar. Terus yang keenam ada board, yaitu papan sirkuit yang menghubungkan semua komponen agar bekerja bersama. Untuk pembahasan berikutnya yaitu tipe flash memory berdasarkan manufakturnya. Ada dua, yaitu NAND flash memory, yang kedua adalah non flash memory. Nah, NAND flash memory ini sendiri ialah jenis memori non volatil yang menyimpan data dalam bentuk blok dan sel memori yang terhubung secara seri. Cara kerjanya ialah pertama, menyimpan data dalam sel memori dengan prinsip elektrik menggunakan faulting gate transistor. Kedua, menulis data dengan mengubah muatan listrik di dalam sel. Ketiga, membaca data dengan mendeteksi tegangan dalam sel untuk menentukan apakah itu 0 atau 1. Yang keempat, menghapus data dalam blok karena tidak bisa menghapus per byte seperti NOR flash. Nah, untuk penggunaan NAND flash ini sendiri, yang pertama itu di SSD sebagai penyimpanan cepat di laptop atau PC. Yang kedua, USB flash drive sebagai penyimpanan portable. Ketiga itu di SD card atau micro SD yang digunakan dalam kamera, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya. Kemudian penyimpanan ponsel dan tablet sebagai media penyimpanan internal. Nah, kemudian penjelasan untuk NOR flash memory. Apa sih NOR flash memory itu? Yaitu jenis memori non volatil yang memungkinkan akses langsung ke setiap byte data.
berbeda dengan NAND flash memory yang berbasis blok. Kemudian cara kerjanya itu ialah pertama, data disimpan dengan sel memori yang terhubung secara paralel, kemudian akses langsung ke alamat byte spesifik, memungkinkan akses kode secara langsung. Yang ketiga itu menulis data lebih lambat dibanding NAND karena harus menghapus sebelum menulis. Yang keempat itu ialah menghapus data per blok atau per byte lebih fleksibel daripada NAND. Untuk penggunaan dari NOR flash memory ini sendiri, pertama itu di MRI, CT scan, ataupun perangkat dan diagnostik lainnya. Yang berikutnya itu di smart TV, kamera digital, dan set-top box. Kemudian sistem elektronik dalam mobil seperti ECU atau Engine Control Unit. Kemudian di sensor kendaraan, kemudian BIOS (Basic Input Output System) pada motherboard komputer untuk menyimpan instruksi dasar untuk booting. Pembahasan berikutnya yaitu macam-macam media memory flash. Yang pertama itu ada kartu flash memory atau flash memory card yang gambarnya bisa kalian lihat di layar, yang berbentuk kecil yang digunakan dalam perangkat elektronik. Contohnya itu seperti SD card, micro SD, compact flash, dan memory stick. Penggunaannya itu biasanya di kamera digital, smartphone, drone, kemudian di konsol game dan juga dashcam. Nah, keunggulan dari flash memory card ini sendiri yaitu ringkas, portable, dan kompatibel dengan banyak perangkat. Yang kedua yaitu stick flash memory atau flash memory stick, yang gambarnya juga bisa kalian lihat di layar, yang dimana ini itu berukuran kecil seperti stick dan sering disebut juga sebagai USB flash drive. Contohnya itu seperti USB flash drive dan juga OTG flash drive. Penggunaannya itu untuk menyimpan dan mentransfer data antar perangkat seperti komputer, laptop, dan juga smartphone. Keunggulan dari hal ini sendiri yaitu praktis, mudah digunakan, dan tidak butuh daya eksternal. Kemudian kita masuk ke drive flash memory atau flash memory drive yang ukurannya itu lebih besar dan biasanya itu dalam bentuk SSD atau solid state drive. Contohnya itu di internal dan eksternal SSD, NVMe, dan SATA SSD. Kemudian penggunaannya itu di laptop, PC, server, konsol game seperti PS5 dan Xbox, kemudian di workstation. Nah, keunggulan dari drive flash memory ini sendiri yaitu memiliki kecepatan yang tinggi, daya tahan yang lebih baik dibanding SSD, dan tidak berisi. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan terakhir terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari flash memory. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya dulu, yaitu pertama, punya ukuran fisik yang kecil dan cocok untuk perangkat portable. Kemudian mengonsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan HDD. Selanjutnya, tahan terhadap guncangan fisik dan tidak memiliki komponen yang bergerak. Punya waktu akses yang lebih cepat dibandingkan dengan HDD, kemudian penyimpanannya itu persisten, yaitu dapat menyimpan data meskipun perangkat yang berisi sel memori flash ini tidak menerima daya atau tidak adanya energi listrik. Kemudian non-volatile, yakni dapat dihapus dan diprogram ulang secara elektrik. Nah, untuk kekurangan dari flash memory ini sendiri, pertama yaitu kapasitasnya itu terbatas, jadi penyimpanannya itu tuh lebih kecil dibandingkan dengan perangkat eksternal lainnya. Kemudian rentan terhadap kerusakan, yang mana flash memory ini itu rentan terhadap kerusakan fisik karena ukurannya yang kecil. Kemudian resiko kehilangan data, karena jika flash memory ini terjatuh, hilang atau dilepas secara. Kemudian untuk kekurangan dari flash memory ini sendiri, pertama yaitu kapasitasnya itu terbatas, jadi penyimpanannya itu tuh lebih kecil dibandingkan dengan perangkat eksternal lainnya. Kemudian rentan mengalami kerusakan karena ukuran fisiknya itu yang terlalu kecil. Kemudian risiko kehilangan data jika terjatuh, hilang, atau dilepas secara tidak benar dari komputer. Kemudian risiko infeksi malware, yaitu flash memory ini dapat menjadi sarana untuk menginfeksi komputer dengan malware. Kemudian tidak terhubung ke internet sehingga tidak dapat digunakan untuk penyimpanan kolaboratif dan akses jarak jauh. Dan yang terakhir itu kekurangannya yaitu mahal, karena lebih mahal per gigabyte-nya daripada hard drive tradisional.